Henshin! Pas bahas preview episode 8 ini, dibahas-bahas episode 7 kemarin, Ana tuh udah sempat bilang kalau Ana tuh punya ekspektasi tinggi buat episode ini. Karena bakal banyak kejadian ini itu dan emosi kita akan dibawa juga naik turun ya. Dan akhirnya setelah tayang kemarin, hari Minggu, luar biasa sih. Luar biasa ya. Jadi benar-benar udah memenuhi ekspektasi secara eksekusi. Dan ini akan jadi salah satu bahas-bahas terseru. Jadi siap-siap disimak ya guys. Jadi langsung saja kita bahas episode yang super seru ini, Kamen Rider Revised episode 8. Konteks ceritanya kalian udah tahu lah ya, yaitu merayakan mamanya Igarashi yang akhirnya keluar dari rumah sakit. Dan sekeluarga alias keluarga Igarashi ini merayakannya dengan pergi ke penginapan dan pemandian air panas di luar kota bernama Minakami Onsen. Mama Igarashi aka Yukimi kalau nggak salah ya, yang dibilang katanya nggak ngapa-ngapain beberapa episode, kerjaannya cuma di rumah sakit doang. Katanya sorry, Ana cukup kontra ya dengan yang bilang kayak gini. Karena mamanya Iki ini tipe ibu yang comfort banget menurut Ana. Jadi nggak annoying, selalu kasih motivasi juga dan pesan moral ke anak-anaknya secara kalem. Tanpa secara langsung juga kadang beberapa kata-kata di sini kata-katanya si Mama Yukimi ini jadi masukan buat Ana ya. Mungkin juga buat kalian yang nonton bagus tuh ya. Apalagi di episode ini Ana dikasih kata-kata yang cukup jelek, yaitu soal menyenangkan orang lain. Nah, diri kita sendiri itu harus bahagia dulu katanya. Ya, kata-kata ini sih sangat relate banget ya sama Ana, seorang konten kreator yang kerjanya itu harus buat video, bikin konten. Entah itu ngasih informasi atau buat ngehibur kalian semua kan. Jadi Ana jadi sempat mikir lagi karena kata-kata ini, apakah gua udah bahagia sama diri gua sendiri gitu. Apalagi kadang kan kalau capek itu suka lupa gitu sama hal ini ya, soal bahagia sama diri sendiri. Jujur karena perkataan mamanya Iki ini, Ana jadi ada semangat ekstra lah ya untuk bahas episode 8 ini. Jadi karena Ana seneng juga gitu. Karena Ana seneng dengar komentar-komentar dan diskusi kalian itu seperti biasa. Itu ya yang harus Ana jangan lupakan itu. Jadi sekali lagi terima kasih Mama Yukimi ya. Kalau kalian punya ibu seperti ini di real life ya, jadi jangan sia-siakan ya. Dan bersyukur jangan lupa ya. Jadi agak curhat bagian ini ya. Padahal masih awal-awal nih kita bahasnya. Tapi ya di episode yang genting seperti ini masih ada pesan moralnya. Jadi kalau buat Ana sih itu relate banget ya. Kalau dari kalian ada juga, ya bagus, syukurlah ya. Nah, karena kita udah tahu juga soal Daiji, di mana case-nya dia ini lagi diposes sama si Kagero. Entah kenapa Ana juga jadi sangat fokus sama si Daiji di episode ini ya. Jadi gerak-geriknya, gaya ngomongnya, dan lain-lain. Ada nggak sih dari kalian yang nontonnya juga kayak gitu? Jadi kita tuh jadi kebawa jiwa detektifnya ya. Jadi karena memang serial Revice ini dari kemarin tuh banyak sekali mereka kasih clue dan juga detail-detail kecil yang harus diperhatikan. Jadi selain Hiromi Kadota yang penuh kecurigaan, kita juga sebagai pihak penonton tanpa sengaja tuh selalu memperhatikan gerak-gerik si Daiji ini. Jadi di case ini Daiji tuh masih diproses oleh Kagero walau terlihat aneh dan agak kaku di sini, tapi di beberapa kesempatan si Kagero ini masih bisa membaur lah ya. Apalagi kan ini kan nginep ya sampai berapa hari kan bisa berbaur di sini ya. Anda juga sempat bertanya-tanya nih, Kagero kan itu iblis ya. Apa dia bisa ngelihat si Vice apa enggak ya? Nah, sama case-nya seperti Iki yang cuman dia bisa ngelihat si Vice. Si Vice nggak terlalu banyak muncul sih di episode ini ya, karena disuruh jangan keluar juga kan, lagi liburan juga kan. Cuman, ya ini yang Anda tanyakan sih, apa si Kagero ini bisa melihat si Vice ketika si Iki ini tidak berubah jadi si Rivai gitu ya. Soalnya kan sama-sama iblis, ya mestinya bisa ngelihatnya gitu. Nah, baru juga sampai di Minakami Onsen-nya. Tapi Ana udah terkejut dengan beberapa hal di sini. Terutama kita dikejutkan dengan beberapa hal. Jadi pertama, keluarga Igarashi ini bertemu dengan si Om yang biasanya itu jadi langganan di pemandian mereka. Jadi keluarga bertemu keluarga. Si Om kacamata yang sebelumnya main di Ninja itu ya. Tahulah kalian ya yang Ana maksud ya. Dan pegawai atau si mbak-mbak yang ada di onsen itu ternyata adalah Yayang Aguilera aka Big Boss-nya si Deadman. Gak cuman itu juga, ternyata Furio dan juga Orteka juga ikut menyamar menjadi salah satu pegawai di onsen ini. Sakura juga sampai agak kaget di sini ya. Furio bilang alasannya dia kan katanya kerja sambilan. Oh ya, nama samaran Furio itu Tamaki di sini ya. Dan ada salah satu ibu pegawai juga yang bilang Gracias, Deadman. Ini sih jadi salah satu pembukaan yang bikin Ana tuh cukup merinding ya. Jadi semoga hal-hal yang seperti ini tuh masih terjadi ke depannya ya, dimana antek-antek Deadman atau pemuja iblis ini seperti ini tuh hidup berbaur dengan masyarakat ya. Sama seperti yang kayak Anda bilang kayak Hell Hydra, ini kan Gracias Deadman. Ngeri sih kayak gini gitu ya. Jadi udah gimana ya, udah menyebar gitu yang kayak pemuja-pemujanya seperti ini itu. Jadi nggak cuman si trio Deadman ini aja yang beraksi terus-terusan gitu. Jadi Anda juga suka dimana si trio Deadman ini juga
selalu menyamar seperti ini gitu ya untuk melancarkan aksi-aksinya. Nah, tujuan Deadman juga nggak usah kita tanya lah ya di bagian ini ya. Udah jelas banget untuk menghancurkan keluarganya si Ikki. Karena Revice itu adalah musuh terberat mereka saat ini kan. Apalagi kalau udah bahas soal keluarga, itu adalah hal yang dibenci sama si Ahuilera. Di sini belum diceritakan sih ya, tapi kalau kalian dengerin sinopsis pas bahas case, si Ahuilera ini tuh kayak punya dendam dan juga rasa traumatik sama yang namanya keluarga. Jadi wajarlah ingin menghancurkan keluarganya si Revice Akashi Ikki di sini. Nah, keluarga langganan tadi ada, Deadman juga ada, Phoenix juga ada, yaitu si George dan juga si Hiromi Kadota. Sudah pasti kunjungan mereka ke onsen ini adalah untuk mengawasi gerak-geriknya si Daiji Igarashi ya. Jadi jangan lupakan juga kita masih belum tahu rencana apa yang ada di pikiran si George kemarin-kemarin. Yang kan seperti kayak kita pertanyakan buat apa ngasih belt gitu. Buat apa ngasih belt Hiromi Kadota juga gitu. Jadi dia tuh kayak masih ada yang disembunyikan. Walau memang sepertinya dia itu ada kayak di pihak protagonis sekarang ya. Secara tiba-tiba juga si George ini punya kecurigaan ke papanya si Ikki. Kenapa papanya Ikki ini selalu ngambil video yang gak berarti terus-terusan katanya. Jadi kalau secara sinopsis, papanya Ikki ini kan konten kreator lah bisa dibilang juga ya. Yang suka bikin challenge-challenge gak penting kan. Kayak ngeluarin tisu sebanyak-banyaknya lah. Atau nulis ini itulah dalam jumlah yang yang gak sedikit lah. Pokoknya seperti itulah ya yang bikin kayak challenge-challenge biar viral gitu. Apakah mungkin serial ini juga menambahkan, ini sih menurut pemahaman Ana ya, apakah mungkin si Revice ini tuh menambahkan distraksi-distraksi seperti ini agar kita ini tuh teralihkan gitu. Dibikin banyak detail-detailnya gitu. Jadi bisa jadi dari awal tuh ini tuh emang gak penting dan pada akhirnya tetap gak penting, ngerti kan? Jadi tapi di sini dibuat tetap mencurigakan biar kita ini ke distract gitu teman-teman ya. Ana sih mikirnya sih ya pahit-pahitnya kayak gitu. Tapi di episode ini belum ada gerak-gerik mencurigakan juga sih dari ayahnya si Ikki ini, masih aman-aman aja lah. Karena memang episode ini tuh udah penuh sama ini itu juga gitu. Makanya pas mandi si George juga ngajak bapaknya ini minum berduaan kan sambil ngobrol-ngobrol. Tapi gaya ngajaknya sebel juga pak, apalagi sambil mandi kayak gitu kan, sambil di towel. Hei ayo kita minum-minum. Sebel pak. Kadota sih udah terlihat sentimen banget ya sama si Daiji ya. Ketika ngomong bakal gua hajar tuh si rider item ya, tapi ngelihatnya ke Daiji. Udah kelihatan ya sentimen banget. Di episode ini juga Kadota emang udah pengen nembak. Maksudnya bukan nembak menyatakan cinta pak, tapi nembak ambil konklusi di sini ya. Jadi udah itu udah pasti Daiji, langsung aja kita labrak lah seperti itu. Tapi si George-nya sih nyuruh kalem dulu katanya. Nah balik lagi ke si keluarga langganan yang gak sengaja ketemu tadi. Jadi ini salah satu yang mengejutkan juga sih di episode ini ya, dimana mereka ternyata menguping pembicaraan keluarga Igarashi ini secara diam-diam. Jujur, Ana kaget banget di bagian ini. Jadi dikirain yang nguping itu Deadman atau Phoenix, ternyata keluarga ini nih, si keluarga bapak-bapak yang kacamata ini. Jadi diiringi juga muka yang kaku kayak zombie dari mama dan anaknya gitu. Jadi ini bener-bener penuh kecurigaan banget sih ya. Jadi semua karakter di Revice ini tuh jadi berasa punya sesuatu yang masuk ke cerita semua, ngerti nggak? Jadi sampingan aja tuh kayak begini karakter-karakternya ya. Jadi kalau udah kayak gini ya dan kita mundur lagi, Ana jadi curiga sama salah satu langganan pemandiannya si Ikki juga, yaitu yang namanya si Pak Bu ya. Jadi bapak botak yang gendut itu loh ya. Soalnya dia juga bisa cepet banget ngumpulin informasi dan dia juga nggak mau ngasih tahu gimana dapetinnya. Jadi concern Ana ke keluarga ini sih ya. Jadi udah jelas berarti mereka ke onsen ini tuh untuk memata-matai keluarga Igarashi. Bilangnya aja di sini, kita nggak sengaja ketemu ya, padahal udah jelas di situ mau mata-matain ya. Jadi Ana juga belum tahu tujuannya apa, apakah mereka antek-antek Deadman atau gimana, atau mungkin yang lainnya, kita belum tahu ya. Sampai sini sih ya udah. Jadi kita baru buka topik doang di sini teman-teman. Nah pas makan-makan masih diawasi juga kan sama si keluarga tadi dengan sok-sok nggak sengaja ketemu lagi kita. Selalu kayak gitu kan. Dan Ahuilera di sini menaruh racun ke minumannya si Ikki. Tapi karena Kagero di sini dia pura-pura jatuh dan Ikki itu jadi terselamatkan ya dalam tanda kutip ya. Jadi Kagero-nya di sini marah ngelabrak si Ahuilera ya. Karena Kagero itu nggak suka si Ahuilera ini tiba-tiba ikut campur kayak begitu ya. Kagero itu pengen yang ngabisin si Ikki. Itu dia. Kagero juga kan udah ngasih peringatan sebelumnya biar nggak ikut campur. Tapi Ahuilera as a big boss Deadman juga nggak mau diatur-atur kan. Nah dan hari yang dinanti-nanti tiba juga. Dimana semuanya outbreak di sini, ini gila sih ya. Hari dimana mamanya ini diberi ucapan selamat.
hari yang harusnya jadi hari yang berbahagia ini seakan kayak dihantam badai, jerat ya. Daiji, bukan Daiji teman-teman. Tapi Kagero di sini sudah terang-terangan menampakkan dirinya dengan menghajar si Iki. Jadi udah dipukul, kena tendang pula itu. Dibabak belurin si Iki ya. Di sini juga akhirnya kita bisa melihat Henshin pose dan juga sequence dari Kamen Rider Evil. Jadi gimmick stem dan belt menurut Ana sih biasa aja ya. Jadi kayak Kamen Rider Psycho sih ya. Pedangnya dicabut kayak gitu. Jadi, suara juga ya menurut Ana biasa aja ya. Ini minimo, ini minimo. Kan kalau Revise itu kan body up ya. Kalau ini versus up. Nah seperti yang Ana bilang di atas, semuanya itu Outbreak. Trio Deadman yang tadi menyamar sebagai pegawai juga akhirnya pada menampakkan wujud aslinya di sini semua. Jadi catchphrase-nya juga berasa cringe ya kalau udah diucapin sama ini bertiga ya. Gracias, Deadman. Apalagi lihat gayanya Furio kayak begitu ya. Maaf nih ya, menurut Ana sih agak cringe. Nah ini juga Ana pertanyakan, Sakura apa jadi udah tahu dong kalau si Tamaki aka Furio ini salah satu Deadman yang nguntit dia. Ya, soalnya nggak diliatin juga reaksi Sakura sih di sini ya. Jadi kalau misalkan Sakura tiba-tiba udah tahu loh, ternyata si Tamaki itu Deadman. Jadi menurut Ana sih penguntitan si Furio kemarin-kemarin sih berasa buat manjang-manjangin durasinya si Revise aja gitu. Jadi Ana sih menanti ada saga yang lebih menarik antara si Furio dan juga si Sakura ini. Entah nanti si Furio bisa terdistract lah dengan jatuh cinta ke Sakura lah atau apapun. Jadi kalau misalkan udah tiba-tiba begini udah selesai gitu si Furio nguntit Sakuranya karena si Furionya udah memunculkan dirinya sebenarnya, ya wasting banget menurut Ana sih ya. Yang jadi perhatian di sini juga adalah duel dua waifu di sini ya. Yahyang Ahuilera versus Sakura. Jadi mereka berdua di sini sempat baku hantam juga. Jadi ini sih menurut Ana momen fan service ya, aka wangi Ana lihat ya. Jadi Sakura karate sabuk hitam kalah sama Yahyang Ahuilera yang gemulai gitu ya, cuman ditabok pula. Aduh. Jadi akhirnya bertemu juga dua waifu ini satu screen. Pastinya ini fan service yang sangat menyenangkan sekali ya bagi para kaum Adam. Jadi karena udah Outbreak dan terang-terangan juga, Hiromi Kadota juga udah bisa all out di sini. Jadi Kamen Rider Demons juga muncul ya di sini ya. Dan sebelum Henshin, apa dia itu harus selalu bilang gitu, walau mempertaruhkan nyawaku. Jadi pertama-sama tuh sih keren gitu, tapi kalau terusan kayak begitu ya walau mempertaruhkan nyawaku, ya udah gitu, buat apa sih gitu. Jadi si Hiromi Kadota kan di sini pengennya lawan si Evil kan, aka Kagero ya. Tapi dihalanginnya sama si dua big boss Deadman, si Furio sama Orteka, dan masih bisa imbang di sini. Bahkan menang malah menurut Anas ya. Ya wajar lah ya, soalnya Demons juga baru debut di episode kemarin, Pak. Jadi dibikin masih keren dan dibikin masih kuat ya. Dan ternyata ketika menggunakan stem lain itu nggak merubah formnya si Demons ya. Kemarin kan udah sempet banyak fan artnya juga. Wah, kalau pakai bata nanti formnya kayak begini. Cukup keren sih fan artnya. Tapi ternyata di sini ya menambahkan ability aja ya. Jadi di episode ini tiba-tiba kakinya itu jadi kayak belalang dan bisa loncat tinggi ya. Kalau di episode minggu depan kan ada yang namanya itu Genomics ya teman-teman. Jadi nanti si Demons ini pakai Vice-Stam yang berbeda dan jadi kayak ngeluarin senjata gitu di tangan ya. Macam apa ya? Macam Ultraman Victory lah. Jadi uniknya lagi Demons Driver ternyata bisa di squeeze gitu ya. Jadi kayak bisa dicerot gitu, kayak ditengahin gitu. Apalagi cerot. Jadi kayak Omazio Driver ya, digituin lah ke tengah ya. Tapi bagiannya ada yang kayak bagian squishy gitu. Ini keren banget sih, ini drivernya asli teman-teman. Sekali lagi belum rilis ya, masih tahun depan dan harganya 2 jutaan. Kira-kira tengah tahun depan mungkin udah ada di Indonesia ya. Udah banyak yang tahu juga kayaknya ya, pengisi suara Demons Driver itu adalah Suda Kenjiro ya. Pengisi suaranya Seto Kaiba di Yu-Gi-Oh ya. Jadi pas bagian Bata Demons Requiem itu suaranya Kaiba banget Pak ya. Yugi Orino-chan. Itu bener-bener suaranya si Kaiba banget asli ya. Mahal Pak, makanya kemarin sempat ada meme juga katanya CGI-nya Revise jadi jelek gara-gara udah habis budgetnya nyewa si ini Suda Kenjiro buat Demons Driver. Itu sih cuman joke aja katanya ya. Nah, di sini kita disajikan juga pastinya dengan pertarungan antara si Revise melawan si Evil. Ketika baku hantam di sini stemnya ketuker ya. Si Evil ini jadi pakai Jackal dan ketika menggunakan sistem ini warna logo di dadanya itu berubah ya, jadi ungu dan juga bagian kepalanya juga berubah ya. Jadi kayak ngebuka gitu kan. Kalau Evil yang default itu kan kayak kelelawar lagi tidur terbalik gitu kan. Nah, sementara ini kalau pakai Jackal itu kayak berubah dan ya kayak mukanya Jackal gitu ya bentuknya ya. Dan visornya juga yang kayak kecipratan cat itu jadi kayak warna ungu gitu ya.
Nah, jadi Anda juga menunggu apakah ini cuman ketika pakai jakal doang, apa ketika pakai stem lain juga bakal berubah-ubah juga itu. Itu sih yang bisa jadi keunikan si Evil ini gitu. Dan muncul juga genom baru dari Revise, yaitu Kong Genom. Jadi ini genom yang Anda bilang keren sih menurut Anda ya. Anda suka dengan yang ada tema-tema gorilanya seperti ini. Vice juga yang Anda bilang dari kemarin kayak badut pakai topeng kayak begitu, jadi keren di sini kayak Yeti gitu ya. Revise juga keren, Forze banget dan tangannya jadi gede gitu ya. Terus juga ada si George juga dengan kayak gaya ucu kita juga. Ya keren lah teman-teman ya. Dan bentuk remixnya juga sudah bisa kita lihat di sini ya. Jadi sebelumnya kan di scan-scan kayak ucu sen itu nggak ada bentuk remixnya, dan kita baru bisa lihat tuh di sini. Tapi sayang sekali menurut Ana agak gimana gitu ini bentuk remixnya ya. Mohon maaf ya. Agak kurang lah menurut Ana ya. Tapi dibanding remix-remix yang sebelumnya, menurut Ana yang Kong ini agak kurang, kayak agak maksa sedikit ya. Mohon maaf sekali lagi, tapi foamnya di sini keren. Dan muncul juga senjata baru yaitu Osutoderu Hamma 50. Ini mah bagian jualan aja lah ya. Nanti fiturnya tak jelasin pas review di X aja deh ya. Belum masuk Indo, jadi sabar ya adik-adik. Liburan yang mestinya bahagia jadi duka seketika untuk seluruh keluarga si Igarashi ini ya. Jadi sangat menarik sekali ini ya. Wah gila sih. Berasa sedih aja gitu ya, ada salah satu anggota keluarga yang seperti ini gitu. Jadi dengan desperate-nya mamanya si Iki juga minta tolong ke si Iki, selamatkanlah adik lu katanya. Jadi episode minggu depan Iki sudah jelas punya misi untuk mengembalikan si Daiji ya. Kagero juga udah bilang ke Daiji kan, kamu tidak bisa menjinakkanku katanya. Jadi memang Daiji ini tuh nggak bisa mengontrol si Kagero ini, dia tuh nggak bisa keluar ya, udah terperangkap aja di situ. Makanya Kagero ini bisa dengan bebas make tubuh si Daiji. Agak kasihan juga sih di sini si Daiji yang bisa dibilang apa ya, karakternya itu masih berkembang. Jadi dia itu ingin jadi orang yang suportif, tapi tiba-tiba ya seperti ini langsung dikontrol sama si Kagero. Jadi sempat kasihan juga ya. Sempat ada resiko juga katanya di yang dikasih tahu di episode minggu depan, kalau begini terus-menerus jadi Daiji yang bisa hilang. Waduh ya. Jadi wah Iki gimana tuh ya kasusnya dengan si Vice, apakah bakal hilang juga? Nanti kayaknya ini ada kesinambungannya pas kita bahas opening. Sabar ya. Kamakiri Genom juga bakalan muncul. Yes, ini Kamen Rider Gaim. Nanti Anda komentarinnya di episode minggu depan aja soal Genom ini ya. Dan episode minggu depan bakal di direct actionnya sama Bapak Koichi Sakamoto. Gak cuman episode minggu depan aja, tapi episode 10 juga. Jadi 2 episode berturut-turut ya. Jadi bakal penasaran. Semoga ada kombinasi unik dari Revise dan Vice yang di-direct sama si Bapak Koichi Sakamoto ya. Tapi dari episode ke-9 ke episode 10 itu libur dulu 1 minggu karena golf. Yes! Akhirnya libur juga, tiba juga akhirnya. Gila ini setelah konsisten upload Senin akhirnya Anda bisa libur juga ya. Jadi tolong diwajarkan teman-teman ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak bahasan untuk episode 8 ini. Jadi kita tunggu saja untuk episode 9, pastinya bakal menarik juga. Selain ceritanya lagi up-upnya, ini juga bakal di direct juga actionnya sama Koichi Sakamoto. Jadi nggak kalah excited sih. Jadi sejauh ini sih Revise sangat menarik sekali. Dan juga diskusi-diskusi dari kalian juga seru banget. Anda tuh selalu baca, jadi setiap udah beres upload tuh nggak langsung tinggal, pasti langsung baca-baca dulu kalau ada waktu ya. Jadi banyak banget masukan-masukannya, referensi-referensinya yang menarik dari kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi kalau nggak ada kalian juga pastinya bahas-bahas ini juga berasa hambar pastinya. Terima kasih banyak teman-teman, diskusi seperti biasa di kolom komentar bawah. Kalau misalkan ada yang kelewat ya, misalkan ada yang salah ya silakan kalian koreksi aja seperti biasa di kolom komentar. Koreksi oke, jangan cari-cari kesalahan. Terima kasih sekali lagi, like, share, subscribe. Untuk bahas opening menyusul juga, follow Instagram Anda di @rezaalexandre dan juga di @reza plus. TikTok juga ada @rezaalexandre. Oke, stay safe dan juga stay healthy guys. Bye bye.